Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hajar Basir. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbankan syariah. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasannya berikut ini. Pengertian perbankan syariah. Pengertian perbankan syariah terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dasar hukum perbankan syariah di Indonesia. Dasar hukum perbankan syariah di Indonesia yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang memberi peluang untuk membuka bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan adanya bank konvensional yang dimungkinkan untuk membuka unit usaha syariah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini bersifat lebih spesifik dalam memberikan regulasi perbankan syariah seperti perizinan dan pengaturan perbankan syariah, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi, dan masih banyak lagi. Asas perbankan syariah. Yang pertama adalah prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Artinya, syariah adalah aturan yang ditetapkan dan diperintahkan Allah kepada hambanya. Menurut Yusuf Qaradawi, syariah merupakan hukum-hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah serta dalil-dalil yang berkaitan dengan keduanya seperti ijma dan qiyas. Yang kedua adalah prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip demokrasi ekonomi merupakan kegiatan dan pengelolaan ekonomi dilakukan secara bersama, baik pemerintah dan masyarakat berperan aktif. Prinsip dasar ekonomi harus berdasarkan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip yang ketiga, prinsip kehati-hatian, merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam melindungi kepercayaan masyarakat. Prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya diantaranya seperti riba, zolim, maisyir, tadlis, najasyi, riswah, goror. Lebih lanjut, bank syariah juga harus berhati-hati dan menghindari usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, ataupun juga hutang yang berbasis bunga, usaha yang mengandung spekulatif, usaha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang memadai. Fungsi perbankan syariah. Yang pertama, sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan dan giro, serta menyalurkannya kepada sektor real yang membutuhkan. Fungsi yang kedua, sebagai tempat investasi bagi dunia usaha, baik dana modal maupun dana rekening investasi, dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
Fungsi yang ketiga, menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam bentuk sebuah kontrak atau perwakilan atau penyewaan. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman, kebajikan, zakat, dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi sosial. Artinya, bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Setelah terkumpul, bank dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharap keuntungan atau imbalan. Tujuan perbankan syariah. Yang pertama, memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Yang kedua, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif. Pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral. Produk-produk perbankan syariah. Produk perbankan syariah titipan atau simpanan berupa giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Tabungan. Tabungan adalah simpanan masyarakat kepada perbankan berdasarkan akad wadiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah, penyimpan, dan bank syariah atau unit usaha syariah. Produk bagi hasil. Produk bagi hasil dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk melakukan usaha di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak. Yang kedua, akad musyarakah. Akad musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, akad mujaroah. Akad mujaroah adalah akad penggarapan tanah atau lahan produktif dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama, yang benih tanamannya ditanggung oleh pemilik tanah. Sebaliknya, jika benih tanaman ditanggung oleh pekerja disebut mukhabaroh. Yang keempat, akad musakoh. Akad musakoh adalah kerjasama perawatan tanaman seperti menyiram dan lain sebagainya dengan perjanjian bagi hasil atas buah atau manfaat yang dihasilkan. Produk jual beli. Produk jual beli terbagi dalam 3 akad. Yang pertama, murabahah. Murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga pembelian dan biaya yang diperoleh ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jual beli dengan skema murabahah ini, bank syariah bertindak sebagai penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli. Keuntungan yang didapat oleh bank syariah adalah berupa margin yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Yang kedua, akad salam. Akad salam adalah sebagai akad jual beli barang dengan cara pemesanan
dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas. Yang ketiga, akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Produk jasa perbankan. Jasa perbankan dapat berupa akad. Yang pertama, wakalah. Wakalah adalah pelimpahan atau penyerahan urusan kepada seseorang yang mampu melaksanakannya untuk menggantikannya dalam mengerjakan urusan tersebut selama ia masih hidup. Contoh wakalah pada perbankan ialah transfer uang. Yang kedua, akad kafalah. Akad kafalah adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan. Akad yang ketiga adalah syarp. Syarp adalah jual beli mata uang di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya. Yang keempat, ada akad ran. Ran adalah menahan barang atas jaminan utang atau yang biasa disebut dengan gadai. Dan masih banyak lagi akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.